got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to Oke, jadi masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, pengawasan pemerintahan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengawasan pemerintahan dapat dilakukan oleh pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung dan pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara pengawasan eksternal dilakukan lembaga seperti DPRD dan Ombudsman. Jadi, pengawasan pelayanan publik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik, serta untuk menjamin agar penyelenggara pelayanan publik menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan pelayanan publik dapat diselenggarakan seoptimal mungkin oleh pemerintah, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada stakeholder yang menerimanya. Terus, pengawasan pelayanan publik dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menyampaikan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai strategi, termasuk peningkatan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik. Hal ini penting karena tanpa didukung persediaan fasilitas yang lengkap, proses penyelenggaraan pelayanan publik dapat terhambat. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, terkait pengawasan secara internal dan eksternal. Jadi yang pertama yaitu pengawasan internal. Jika kita berharap pelayanan publik semakin hari semakin baik, maka pengawasan internal menjadi hal yang sangat penting untuk dapat dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-undang pelayanan publik membagi pengawas internal, yaitu pengawasan oleh atasan langsung dan pengawasan oleh pengawas fungsional. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satu yang dapat dilakukan oleh pengawasan internal, khususnya oleh atasan langsung, yaitu dengan melakukan evaluasi kinerja. Oke, yang kedua yaitu pengawasan eksternal. Nah, pada aspek pengawasan eksternal dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, pengawas terdiri dari berbagai entitas seperti masyarakat, Ombudsman, DPR RI, serta DPRD provinsi dan kabupaten dan kota. Sinergi di antara sektor-sektor ini menjadi kunci untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas dan prima. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu legislasi, dan kedua anggaran, dan ketiga yaitu pengawasan. Nah, dalam fungsi pengawasan, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota memiliki peran krusial dalam memastikan implementasi regulasi terkait pelayanan publik oleh eksekutif. Melalui fungsi anggaran, mereka memonitor penggunaan anggaran setiap instansi dengan tujuan penyelenggara pelayanan publik yang efektif. Nah, dari fungsi legislasi juga ditekankan di mana pembuatan peraturan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan pengawasan eksternal tak hanya terbatas pada lembaga-lembaga tersebut, melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, melalui pelaporan atau pengaduan, masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggara pelayanan publik. Kontrol dari pengawasan eksternal, termasuk Ombudsman Republik Indonesia, menjadi instrumen paling penting yang mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk responsif serta terhadap rekomendasi dan perbaikan yang diajukan. Sinergi di antara semua pihak diharapkan mendorong langkah-langkah perbaikan yang cepat dan sangat efisien. Baik, masuk dalam pembahasan yang kedua mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan bagaimana hambatan tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Nah, hambatan dan tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Jadi beberapa hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai berikut. Yang pertama yaitu buruknya kualitas produk layanan publik. Nah, hambatan ini mencakup kualitas layanan yang tidak memadai, tidak responsif, atau tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh masyarakat. Yang kedua, rendahnya atau ketiadaan akses layanan publik.
Tantangan ini berkaitan dengan sulitnya akses masyarakat untuk memperoleh layanan publik yang diperlukan, baik karena jarak, biaya, maupun kendala teknis lainnya. Yang ketiga, ekonomi biaya yang tinggi dan terhambatnya pertumbuhan investasi. Hambatan ini dapat mengakibatkan keterbatasan sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggara pelayanan publik yang berkualitas, serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan investasi di suatu daerah. Yang keempat, sumber daya aparatur yang kurang kompeten. Keterbatasan dalam kompetensi dan keterampilan pegawai pemerintah dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dan yang kelima, lemahnya sistem pengawasan anggaran. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik dapat berdampak negatif pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dan yang keenam, lemahnya pengawasan. Tantangan ini mencakup kurangnya pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik, baik dari segi internal maupun eksternal. Nah, dan yang terakhir, adanya sikap apatis dari masyarakat. Jadi sikap apatis atau kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik juga dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Baik, masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi beberapa aspek penting, seperti meningkatkan kecepatan, keamanan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah. Selain itu, tujuan tersebut juga mencakup peningkatan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional, serta peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik juga bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Selain itu juga, tujuan tersebut juga mencakup peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatus pemerintah sebagai salah satu cara dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Nah, yang pertama, ada tuntutan kualitas pelayanan publik oleh masyarakat. Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik tampaknya semakin mendesak. Kualitas pelayanan publik sebagaimana didefinisikan oleh Goetz dan Davids pada tahun 2002 adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan ataupun oleh masyarakat. Nah, yang kedua, membangun kepercayaan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Nah, yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan mengawasi penggunaan dana publik, pemerintah dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Misalnya, pemerintah dapat merekomendasikan penggabungan proyek-proyek dengan tujuan yang serupa, atau mengidentifikasikan potensi penghematan biaya dalam pengadaan barang dan jasa. Ini membantu memaksimalkan manfaat dari dana yang tersedia dan memastikan bahwa lebih banyak sumber daya dapat dialokasikan untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik, kesimpulan. Jadi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, penting untuk menjalankan pengawasan oleh pemerintah, termasuk evaluasi kinerja, pemantauan dana publik, dan penanganan hambatan seperti sumber daya manusia. Juga pengawasan internal dan eksternal oleh atasan langsung, pengawas fungsional, DPRD, dan Ombudsman berperan penting untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Tantangan seperti kurangnya pemahaman dan koordinasi dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Tujuan peningkatan kualitas melibatkan aspek kecepatan, keamanan, keterjangkauan, dan standarisasi internasional. Juga meningkatkan kepuasan pelanggan, pemberdayaan masyarakat, dan efisiensi penggunaan sumber daya dengan mengatasi hambatan dan fokus pada tujuan tersebut. Jadi pemerintah dapat mencapai pelayanan publik yang lebih baik dan membangun kepercayaan masyarakat. Audio Jungle.